Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar menuntut ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr, bahwasanya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang saling berwasiat di dalam kebenaran dan juga di dalam kesabaran. Yang mana hal itu tentunya semuanya tidaklah bisa diperoleh oleh seorang hamba kecuali dengan ilmu. Dia beriman, dia beramal soleh, dia saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran. Tentunya semuanya itu adalah dibangun di atas ilmu. Dengan ilmu insya Allah kita akan peroleh banyak sekali kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Sebelum kita betul-betul katakanlah duduk di majelis ilmu, belajar, mencatat, menulis, menghafal dan sebagainya, kita berangkat dari rumah saja sudah berapa banyak amalan yang bisa kita lakukan. Ataupun mungkin bahkan semenjak kita bangun tidur di pagi hari ini, sudah sekian banyak kebaikan yang alhamdulillah dilakukan oleh seorang hamba. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Bangun tidur sudah berdoa, berwudu, mengerjakan sholat, zikir setelah sholat, membaca Al-Quran,
zikir pagi, demikian pula aktivitas dia ya, yang lain, membersihkan rumah, mungkin menyiapkan makan untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Maka alangkah bahagianya seorang muslim, seorang muslimah yang hidup di atas syariat Islam. Dia mengerti dengan seksama syariat Islam tersebut apa yang menjadi kewajibannya pada waktu itu. Kita berangkat berdoa ya. Kita keluar rumah berdoa, dapat pahala, dapat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi Allahumma inni a'udzubika an adil au azil au ujal au adlim au udlam au ajal au yujhal alai. Sudah berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Kita naik kendaraan, hadisnya Ali ibn Abi Thalib, naik mengucapkan bismillah ya. Ketika kaki kita katakanlah dipijakan itu, kita mengucap bismillah. Kita sudah betul-betul duduk, mengucapkan alhamdulillah. Barulah mengucap subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika betul-betul sudah duduk, mungkin naik sepeda motor, naik mobil, ketika betul-betul duduk barulah mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Kemudian mengucap 3 kali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian berdoa, subhanak inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kemudian sambil setelah itu tertawa ya. Subhanak inni dhalamtu nafsi, maha suci engkau ya Allah, aku telah mendolimi diriku. Faghfirli, ampunilah aku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang kemudian mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Setelah itu ya, sambil tertawa setelah itu ya, tersenyum. Ali bin Abi Thalib ketika diperhatikan oleh sahabat, kenapa setelah membaca doa itu tersenyum? Dahulu demikian pula aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah membaca doa itu tersenyum beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku tanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa taala bangga dengan seorang hamba, dia mengetahui tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik kendaraan, bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, berapa kali kita lakukan dalam sehari. Kita tadi berangkat ke sini ya. Sudahlah kemudian kita membaca doa tersebut, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita masuk masjid, hadis Fatimah radhiyallahu taala anha, dan jarang-jarang kita mendapatkan hadis dari Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk masjid mengucapkan bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik ya. Meminta ampun lagi masuk masjid, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar mengucap bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaba fadlik, bukakanlah untukku karunia-karuniamu ya Allah. Betapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh seorang muslim yang hidup di atas ilmu, yang hidup di atas tuntunan syariat. Dia pelajari, dia fahami, dia amalkan apa yang dia dapatkan dari kajian yang dia hadiri, dari buku yang dia baca, dari ceramah yang dia dengarkan. Maka alangkah bahagianya kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk belajar membaca Al-Qur'an,
hadis Nabi SAW, membaca apa yang telah ditulis oleh para ulama kita, kebaikan yang teramat besar dan kebahagiaan yang kita rasakan tatkala kita semakin berpegang teguh mencoba mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ajaran-ajaran agama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca pembahasan zinatul mar'atil muslimah, perhiasan seorang perempuan muslimah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, semuanya, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha, telah kami turunkan atas kalian pakaian yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kalian. Sawat, ya, seseorang tidaklah suka bila mana tersingkap, yaitu aurat, untuk menutupi aurat kalian. Warisha, demikian pula sebagai perhiasan. Sandangnya itu adalah sebuah kewajiban minad daruriyat, sandang, pangan, papan seperti yang kita ketahui. Warisha sebagai hiasan, ya, minal kamaliyat, penyempurna. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Apa yang ada di dalam hatinya daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih berharga, karena tidak mungkin dia tanggalkan pakaian ketakwaan tersebut. Berbeda dengan pakaian yang kita kenakan sekarang ini, kemeja, celana, ataupun mungkin ibu-ibu, di suatu waktu dia lepaskan, dia tanggalkan pakaian itu. Tapi pakaian ketakwaan tidak mungkin ditanggalkan oleh seseorang. Kalau ditanggalkan, wa na'udzubillah, bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Kalau ditanggalkan, bagaimana kemaksiatan yang dia lakukan dengan menanggalkan ketakwaan tersebut. Senantiasa diperlukan oleh seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, walibasu taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik, karena tidak mungkin baginya untuk menanggalkan ketakwaannya itu. Dzalika min ayatillah, itu adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yadzakkarun, agar mereka itu ingat nikmat pakaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dahulu memakai goni, ya, dahulu bagaimana pakaian yang dikenakan oleh mbah-mbah kita. Sekarang alhamdulillah, ya, banyak yang sakit kulit, ya, banyak yang sakit kulit. Tapi sekarang alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sahabat itu menceritakan, saking banyak kutunya, yatanathar ala wajhi, kutu itu berjatuhan di wajahku. Ya. Seorang sahabat cerita kepada Nabi SAW, padahal ketika itu sedang ihram, tidak boleh potong rambut, tapi yang namanya kutu itu berjatuhan. Ya. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencukur rambutnya, tapi kemudian membayar fidyah karena kondisinya yang seperti itu, ya, bagaimana gatalnya. Demikian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat pakaian tersebut.
yang sekarang mudah kita dapatkan. Demikian pula ada rezeki untuk membelinya. Zalika min ayatillah, itulah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yadhakkarun, agar mereka itu ingat. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Wahai bani Adam, janganlah setan itu menipu kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia itu telah mengeluarkan orang tua kalian dari surga, Nabi Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma, dia menanggalkan pakaian mereka berdua. Akhirnya pakaian mereka berdua itu tanggal, terlepas. Liyuriyahuma sawatihima, untuk memperlihatkan aurat mereka berdua. Akhirnya terlepaslah pakaian yang menutupi mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya dia itu melihat kalian, demikian pula bangsanya, sedangkan kalian tidaklah bisa untuk kemudian melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya lilladina la yu'minun, kami jadikan setan-setan itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa na'udzubillah, ubadus syayatin, para penyembah setan, menyembah setan. Wa na'udzubillah, segala puji bagi Allah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik milik kalian setiap kali memasuki masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah minumlah jangan berlebihan. Makanlah minumlah jangan berlebihan. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Makanlah minumlah janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang berlebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi, katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya. Wat thayyibati minar rizq, rezeki yang baik. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah, katakanlah itu adalah untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia, khusus untuk mereka pada hari kiamat kelak. Mereka masihlah bisa untuk kemudian menikmatinya nanti. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Demikian pula pakaian itu secara murni memang untuk mereka, karena mereka menggunakannya untuk ketaatan. Murni manfaat yang mereka dapatkan. Tapi kalau kemudian orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin mereka bermaksiat dengan pakaian yang mereka kenakan karena tidak menggunakan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita membeli pakaian bisa mendapatkan ganjaran. Kenapa membeli pakaian? Ya untuk sholat, untuk beribadah. Membelinya mendapatkan pakaian. Belum sholatnya, belum dia menghadiri majelis ilmu, dia membeli pakaian tersebut sudahlah mendapatkan ganjaran. Harta yang dia gunakan untuk membeli bensin, mengantarkan berjalannya tersebut, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan hal tersebut. Kita diperintahkan untuk mengenakan pakaian yang terbaik. Kita tidaklah bisa tentunya mengenakan pakaian yang terbaik itu kecuali dengan membeli, kecuali dengan melakukan perjalanan. Maka semuanya itu jamaah dirahmati oleh Allah
diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk senantiasa memperhatikan niat. Jangan lupa untuk senantiasa memperhatikan niat. Bahkan membeli pakaian, dia pergi berangkat, ya. Nanti saya gunakan untuk ini, baju-baju itu, untuk ini, ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang mengetahui. Fattarallahu Adam wa dzurriyyatahu 'alal haya'. Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan Adam, demikian pula anak keturunannya, mereka itu memiliki rasa malu. Wa hubba satril aurah, mereka menyukai untuk kemudian menutup aurat mereka. Wa karahatan kishafiha, dan mereka tidaklah suka bila mana aurat itu tersingkap. Ini fitrahnya seorang manusia, anak Adam. Semuanya seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa harasa syaitan, beliau penulis hafizahullah mengatakan wa harasa syaitan aduwullah, dan setan itu bersemangat, dan dia itu adalah adu Adam al-ladud, musuh bebuyutannya Nabi Adam alaihissalam, ala kasfi aurati Adam wa zawjihi Hawa. Dia bersemangat bagaimana caranya untuk kemudian menyingkap atau agar tersingkap auratnya Nabi Adam dan istrinya Hawa. Dia mengupayakan bagaimana caranya agar auratnya Adam dan Hawa itu tersingkap. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa waswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma buriya anhuma min sawatihima. Setan membisikkan kepada keduanya agar nampak aurat keduanya, agar nampak apa yang selama ini mereka tutupi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falamma dzaqas syajarah, maka tatkala mereka itu merasakan memakan makanan yang terlarang tersebut, buah dari pohon yang terlarang tersebut, badat lahuma sawatuhuma, nampaklah aurat mereka berdua, nampaklah aurat mereka berdua. Wa tafiqa, mereka bersegera, yaksifani alaihima min warakil jannah, mereka bersegera untuk kemudian menutup aurat mereka berdua dengan dedaunan surga. Karena memang fitrahnya demikian, bila mana aurat itu tersingkap, mereka bersegera untuk menutup aurat yang tersingkap tersebut, ya. Dan bagaimana setan itu menggoda Nabi Adam alaihissalam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bahkan dia bersumpah, aku ini menginginkan kebaikan untuk kalian berdua, ya. Akhirnya tergodalah Nabi Adam alaihissalam, dan seperti yang kita ketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah, terlepaslah pakaian mereka, dan kemudian mereka bersegera untuk menutupi aurat itu dengan dedaunan surga, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, demikian pula anak keturunannya, pakaian yang lain, yaitu pakaian ketakwaan, untuk menutupi keburukan yang mungkin tidaklah terlihat, aurat yang ada di dalam jiwa mereka, ya. Aurat yang zahir kita tutupi dengan pakaian, tapi yang tidak terlihat kita tutupi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi telah kita sampaikan, walibasut taqwa
dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik, karena tidak bisa kita tanggalkan pakaian ketakwaan tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian dia siapkan menjadi perbekalannya, tapi yang lebih hendaknya dia siapkan lagi adalah pakaian ketakwaan. Dan anak Adam itu berkeinginan untuk menutup auratnya, al-badaniyah wan nafsiyah, yang zahir maupun yang tidak terlihat. Wa'ada'ullah, dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berkeinginan agar aurat itu tersingkap min kulli libasin wa yas'auna li taghyiri fitratihi. Mereka berkeinginan untuk kemudian merubah fitrahnya manusia, berusaha untuk kemudian agar hilang karakter seorang manusia, ya. Karakter seorang manusia memang seperti itu. Mereka dari dahulu berpakaian, dan kita mengetahui itulah termasuk kebutuhan primer seorang manusia, sandangnya. Dan kapanpun seorang manusia itu melihat kalau ya aurat tersingkap ataupun mungkin ya memperlihatkan aurat itu adalah bentuk keindahan, fahuwa muntakis fi fitratihi, maka itu adalah seseorang yang mana fitrahnya sudahlah terbalik, sudahlah menyimpang fitrahnya tersebut. Bila mana seseorang itu suka auratnya tersingkap atau melihat aurat yang tersingkap, itu adalah fitrah yang sudahlah menyimpang. Innal urya an-nafsi minal haya'i wa taqwa wa huwa ma tajtahidu fihi al-aswat wal aqlam wa jami'u ajali at-tarjih wal huwa naksah wa riddah ilal jahiliyah wa laysa dzalika min at-taqaddum aw at-tahadzur fi syai'in wa innama huwa min wasawisi syaitan, ya. Apalagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Aurat yang tersingkap, demikian pula tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki ketakwaan, itu adalah kembali kepada jahiliyah. Tidak ada unsur kemodernan ataupun kemajuan. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji, belajar, kita akhirnya mengerti bagaimana berbusana syar'i, bagaimana seorang muslimah itu berbusana, ya. Dengan belajar, dengan menuntut ilmu tersebut. Berbeda halnya dengan kaum laki-laki, kaum bapak-bapak yang mana seperti kita katakan auratnya adalah lebihlah gampang, ya. Lebihlah gampang. Kebanyakan yang terjadi, kebanyakan pelanggaran berkaitan dengan pakaian itu adalah dilakukan oleh kaum perempuan, ya. Oleh kaum perempuan. Kalau bapak-bapak pakai sarung sudah selesai, ya. Sudah pakai sarung sudah bisa menutupi auratnya. Sarung tok, ya. Sarung saja. Dengan berbekal sarung, ya, auratnya bisalah tertutupi, ya. Tapi kaum perempuan, ya, tentunya tidaklah sesimpel kaum laki-laki. Maka walhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslim, alhamdulillah kita belajar menuntut ilmu, dengannya kita berusaha untuk menjalankan syariat, bagaimana memperbaiki diri, bagaimana agar semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama Islam adalah agama fitrah, telah mewajibkan untuk menutup aurat. Bahkan di dalam agama dijadikan hal itu sebagai syarat sahnya salat.
ya, menutup aurat. Walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tetap dia haruslah menutup aurat. Saya sholat sendiri tidak ada siapa-siapa, ya tetap haruslah menutup auratnya. Talama kana qadiran ala satr, selama dia itu mampu untuk menutup aurat, ya, maka wajib baginya untuk menutup aurat, walaupun tidak ada seseorang pun yang melihatnya. Termasuk syarat sahnya sholat. Dimaafkan kalau kecil mungkin, ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya. Lubang kecil katakanlah, maka dimaafkan, dan dia tidaklah tahu, ya, lubang kecil. Yang tidak dimaafkan itu adalah bila mana terlihat banyak auratnya dan lama, ya. Bila mana tersingkap, katakanlah, ya, pahanya tersingkap dalam sholat, ya, dia pakai sarung tersingkap dengan kencang, langsung dia tutup, maka tidaklah membatalkan sholatnya, ya. Kecuali lama dan banyak aurat yang tersingkap, itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah yang membatalkan sholat seseorang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khisal al-fitrah, termasuk fitrah. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Asrun minal fitrah." 10 hal yang masuk fitrah. Qasu asyarib, mencukur kumis. Wa ifa al-lihyah, membiarkan jenggot. Wasiwak, bersiwak. Wastinsyakul ma, beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Wa qasul adfar, memotong kuku. Wa ghuslul barajim, membasuh, membersihkan ruas-ruas jari. Wa natf al-ibd, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqas al-ma, intiqas al-ma itu apa? Qala Zakaria qala Mus'ab, Zakaria mengatakan, Mus'ab mengatakan, wa nasitul ashirah, aku lupa yang ke-10, illa an takunal madmadah, tapi seperti yang ke-10 itu adalah berkumur-kumur. Zada Qutaibah qala Waqi', Qutaibah menambahkan, Waqi' mengatakan, apa itu intiqasul ma? Ya'ni listinja. Intiqas al-ma itu adalah beristinja, membersihkan dengan air, ya. Itu adalah termasuk fitrah, termasuk fitrah. 10 hal yang mana termasuk fitrah. Wa fil Bukhari, di dalam riwayat Bukhari dengan sanadnya ila Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fitratu khamsun, fitrah itu ada 5, au khamsun minal fitrah, 5 hal yang termasuk fitrah. Al-khitan, berkhitan. Wal istihdad, beristihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa ibat, mencabut bulu ketiak. Wa taklimul adfar, memotong kuku. Wa qasu asyarib, dan mencukur yang namanya kumis. Wala ta'arud bainal haditsaini faqad yadidu adadun summa yuzadu alaih, dan 2 hadis ini tidaklah ada pertentangan. Sebenarnya 10 atau 5 fitrah itu tidak ada pertentangan. Datang bilangan 5 katakanlah, summa yuzadu alaih, kemudian ditambahkan. Atau hal itu adalah sesuai dengan kondisi. Sedangkan kalau kemudian dihitung, hisalul fitrah katsirah, yang termasuk fitrah itu adalah banyak dan tidak hanya 5 ataupun 10 tersebut, ya. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak, tidak hanya terbatas pada angka 10, ya. 10 hal yang termasuk fitrah seorang manusia. Apa makna fitrah tersebut?
al-khilqatul mubtada'ah, fitrah penciptaan, wal jibillah waddin wasunnah, tabiat bawaan agama dan sunnah, ya, itulah yang termasuk fitrah. Sunnah, tabiat, ya, karakter, fitrah penciptaan, agama, ya, itu adalah bagian daripada agama. Maka itulah tadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang melakukan, memperhatikan niatnya. Apa niatnya ketika mencukur kumis saja dia dapat pahala mencukur kumis. Dia biarkan jenggotnya dapat pahala. Dia motong kuku dapat pahala. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu. Hadisnya Anas memberikan waktu. Mencukur kumis, ya, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, agar tidak lebih daripada 40 hari, ya, agar tidak lebih daripada 40 hari. Bukan kemudian disunahkan di hari Jumat. Hari Jumat ya bertepatan saja, bertepatan dengan kemudian kita bersih-bersih. Bukan kemudian disunahkan mencabut bulu ketiak di hari Jumat, memotong kuku pas karena kita bersih-bersih di hari Jumat tersebut. Betapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh seorang muslim yang faham akan syariat. Wal muradu biha fil hadis, apa maknanya? 5 hal yang termasuk fitrah atau 10. Ay anna hadhil asya' idza fu'ilat, hal-hal ini bila mana kemudian dilakukan oleh seseorang, ittasafa fa'iluha bil fitrati allati fatarallahu al-ibad 'alaiha. Bila mana seseorang itu melakukannya, maka dia itu disifati, dilabeli di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas hal tersebut. Kuku yang terpotong, ya, tidak panjang-panjang, kumis yang tercukur, ya, itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas hal tersebut. Fitrah penciptaan, tabiat bawaan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Berarti kebalikannya itu adalah menyelisihi fitrah, menyimpang daripada fitrah. Wa hatsahum 'alaiha, Allah Subhanahu wa taala memotivasi. Wastahabbaha lahum liyakunu 'ala akmali sifat wa asrafiha suratan, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hal itu untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala mencintai hal itu untuk mereka agar mereka kondisinya demikian baik dan penampilannya itu demikian mulia. Penampilan mereka agar demikian mulia. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki al-ula, yang pertama, yaitu al-khitan. Wa huwa binisbati lil mar'ah qat'u ra'sil jildatil mudlah 'alal farji wa hiya ka'urfid dik. Berkaitan dengan kaum perempuan, yaitu memotong ujung kulit yang menjuntai, yang menggantung. Wa hiya ka'urfid dik, bentuknya seperti jengger ayam jago. Wa innama yuqta' minha a'laha duna isti'saliha, dipotong yang bagian atasnya itu, tidak kemudian memotong semuanya. Nabi SAW mengatakan kepada seorang perempuan yang mengkhitan kaum perempuan, yang mengkhitan anak-anak perempuan, Nabi SAW mengatakan, ikhfidhi, potonglah sedikit, wala tanhaki, jangan berlebihan, fa innahu andaru lil wajhi wa ahdha inda zauji, hal itu lebihlah mencerahkan wajahnya dan lebihlah dicintai oleh suaminya.
Nabi SAW mengatakan demikian. Fungsi faedah khitan untuk kaum perempuan berbeda dengan kaum laki-laki, ya, agar tidak terkumpul najis di situ. Berbeda dengan kaum laki-laki. Ya. Tapi kalau kaum perempuan, Nabi SAW mengatakan demikian hikmahnya. Andaru lil wajhi wa ahdha inda zauji, lebih mencerahkan wajahnya dan lebih, ya, membuat dicintai suaminya. Wa asahu aqwali ahli ilmi annahu laisa biwajibin fi haqqin nisa, dan yang rajih daripada pendapat para ulama bahwasannya teruntuk kaum perempuan maka hukumnya tidaklah wajib, hukumnya adalah sunnah. Seperti tadi yang telah kita singgung, berbeda dengan kaum laki-laki karena terkumpul najis di situ wajib untuk dihilangkan. Tapi kalau kaum perempuan, hikmahnya mencerahkan wajah dan menyenangkan suaminya. Wa innama hiya mukramah lahunna wa sunnah, itu adalah kehormatan untuk kaum perempuan dan sunnah untuk mereka. Inilah yang pertama daripada fitrah, ya. Sifat-sifat fitrah, karakteristik fitrah seorang manusia yang pertama yaitu khitan. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-istihdad huwa min khisalil fitrah ijma'an. Istihdad itu adalah termasuk fitrah secara ijma'. Wa huwa halqu sya'ril anah, yaitu mencukur bulu kemaluan. Wa fil hadis wa tastahidda al-mughibah, dan perempuan yang ditinggal safar oleh suaminya sudahlah kemudian memotong bulu tersebut, ya. Karena suaminya datang, suaminya sepulang safar, mereka melakukan persiapan demikian. Wal muradu izalatu sya'ri bil musa, menghilangkan rambut dengan pisau cukur. Au bi ayyi muzilin yanfa'u fi dzalika, atau dengan alat apapun yang bisa menghilangkan bulu tersebut. Dan ini semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita sambungkan dengan masalah berkurban, bahwasanya hal itu semuanya, rambut, bulu, kuku, itu semuanya adalah dilarang untuk kemudian dicukur, dicabut, dipotong bagi seseorang yang hendak berkurban, ya. Bagi seseorang yang hendak berkurban, ya. Pekan depan mungkin, ya, kalau sudah masuklah satu Dzulhijjah, bila mana kemudian pengen untuk berkurban, berniat untuk berkurban, maka tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut, ya. Kukunya tidaklah boleh dipotong, rambutnya tidaklah boleh dicabut, ya. Dan khusus bagi yang berkurban, bukan keluarganya, tapi bagi yang berkurban, ya. Hikmahnya adalah menyerupai jamaah haji, ya, yang ihram, tidaklah boleh untuk kemudian bagi mereka mencukur, ya. Nah, wa kanu yasta'miluna an-nurah, kalau dahulu mereka itu menggunakan ramuan, dengan ramuan itu rontoklah bulu tersebut kalau zaman dahulu. Wa qad tanawwa'at wasailu izalati sya'ril ana fa kullu wasilatin mubahatin la darara fiha 'alal badan jaz isti'maluha fi izalati sya'ri, dan telah beragam alat untuk kemudian menghilangkan bulu tersebut, maka setiap apa yang diperbolehkan tidak ada bahaya bagi tubuh seorang manusia, maka diperbolehkan untuk kemudian menggunakannya di dalam menghilangkan bulu kemaluan tersebut. Ibnu Hajar mengatakan, ya ta'adda aslu sunnah bil izalah bi kulli muzilin, terlaksanalah inti sunnah
dengan menghilangkan, dengan alat apapun dia menghilangkannya, ya. Dengan alat apapun dia menghilangkannya. Ini kaitannya dengan al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Kemudian ats-tsalitsatu fitrah yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, natfu al-ibt, mencabut bulu ketiak. Lihatlah kalau kita perhatikan bagaimana Nabi SAW itu mengungkapkan, ya, tidak kemudian dengan mencukur, ya, tidak kemudian dengan memotong, tapi dengan mencabut. Nabi SAW mengatakan wa natf al-ibt, mencabut bulu ketiak. Kenapa Nabi SAW menggunakan kata mencabut an-natf? Li'anna sya'ra yad'uf bihi wa bil halqi yakwa. Walihada ubira bin natf fil ibti wa bil halqi fil anah. Karena mengapa? Karena kalau dicabut itu akan melemah. Tapi kalau kemudian dicukur malah akan semakin kuat, ya. Malah akan semakin kuat, ya. Semakin bau, ya, ketiaknya. Maka Nabi SAW menggunakan kata wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak, ya, mencabut. Kalau rambut dicabut bagaimana? Kalau kumis dicabut bagaimana, ya kan? Kumis dicabut, mencabut di kumis, ya kan? Nabi SAW memang apa? Orang yang dipanggil hawa illa wahyu yuha. Tidak Nabi SAW itu berdasarkan hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, memang cocok bulu ketiak itu dicabut, ya kan? Kemudian ar-rabi'atu yang keempat, taklimul adzafir, memotong, ya, memotong kuku. Wal muradu izalatu ma yazidu ala ma yulamis ra'sal isbi' minadz-dzufr. Apa maksudnya memotong kuku itu? Yaitu memotong apa yang berlebih daripada ujung jari tersebut, ya. Saya sudah motong, kok masih panjang, ya berarti itu memotong tapi ya nggak betul. Kalau memotong harusnya seukuran jarinya, jari jemarinya tersebut, seukuran jari jemarinya tersebut. Ya. Ujung jari itulah apa? Ujung kukunya dia. Ya. Itulah maksud memotong kuku. Ya. Bukan kemudian dipotong, tapi masihlah panjang, masihlah melebihi ujung jari jemarinya itu. Saya sudah memotong, iya, tapi kamu keliru memotongnya. Seharusnya sesuai dengan ujung jari tersebut, panjang kuku itu, ya. Panjang kuku tersebut. Apa hikmahnya? Li'annal ausah, kata beliau Syekh Al-Ghamidi hafizahullah, li'annal ausah tajtami'u tahtaha, karena kotoran itu berkumpul di bawahnya. Fayustaqdar manzaruha, tidak enak dilihat, tidak elok dilihat, ya. Biasanya orang kalau kukunya panjang ada hitam-hitamnya, tentunya kotoran yang berkumpul di bawah kukunya tersebut tidak elok dipandang. Kama anna dzalika idza kathura man'a wusulul ma'i ila tilkal ajza' allati yajibu ghusluha fit taharah. Tidak elok dipandang demikian pula bila mana kemudian semakin bertumpuk, semakin banyak, bisa kemudian menghalangi sampainya air, ya, sampainya air ketika dia itu berwudu. Padahal wajib untuk kemudian terkena air, bilas air wudu, ya. Tidak elok dipandang, dan yang kedua bisa menghalangi sampainya air wudu. Demikian pula yang ketiga, kama anha tajma'al jarasim wal mikrobat, mengumpulkan bakteri, kuman-kuman. Fa idza akala biyadi khalatat ta'am, bila mana dia makan dengan tangannya akan bercampur dengan makanan. Wa nazala ila jawfi mulawwasan, masuk
ke dalam tubuhnya, ke dalam perutnya, makanan itu dalam kondisi terkontaminasi. Makanan yang sudah tercemar oleh kotoran yang menumpuk di bawah kukunya tersebut. Itulah 3 madarat kukunya panjang. 3 madarat kukunya panjang. Tidak elok dipandang, ya. Kita nggak enak kalau makan kembul, ya, makan kembul sama dia. Nggak elok dipandang. Dan yang kedua, bisa menghalangi sampainya air. Dan yang ketiga, ketika makan bisa membuat makanan itu kotor, masuklah kuman bakteri ke dalam perutnya, ke dalam perutnya. Apalagi tadi, ya, nggak sah sholatnya kalau kemudian wudunya tidaklah sah, ya. Waqad igtarra katsirun minan nisa, tapi banyak yang tertipu dari kalangan kaum perempuan masa kini, bima taf'aluhul kafirat, dengan apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan kafir. Padahal tadi termasuk fitrah, tabiat bawaan karakter manusia, fitrahnya mereka memotong kuku, ya. Tapi perempuan-perempuan kafir, mereka menganggap itu sebagai sebuah keindahan. Min italatil adhafir, kuku yang dipanjangkan. Bal wa taghtiyatuha bitila, bahkan kemudian dicat kukunya tersebut. Wa yusamma bil manakir, lahu jurmun yamna min wusulil ma ilaiha falatasihu ma'ahu taharah. Bahkan kemudian dicat dengan apa yang dinamakan dengan kutek, ya, manikur, yang memiliki lapisan yang menghalangi sampainya air ke kuku tersebut. Falatasihu ma'ahu taharah, maka akhirnya taharahnya tidaklah sah. Taharahnya tidaklah sah karena terhalangi oleh cat tersebut. Berbeda dengan mungkin apa itu pacar, ya, yang tidak menghalangi air, tapi kalau kemudian cat itu menghalangi sampainya air, maka tidaklah sah taharahnya. Demikian pula sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah termasuk bagian daripada mereka. Itu bukanlah sebuah keindahan, tapi itu adalah sebuah keburukan. Bukan kemajuan, tapi itu adalah sebuah kemunduran. Kalau mau maju, kalau mau indah, maka tentunya haruslah semuanya itu sesuai dengan syariat. Fala yajuzu lil muslimah, maka tidak boleh bagi seorang perempuan muslimah antakuna nahban lil mudad, menjadi korban mode, korban tren. Wa ma yasduru an a'da'il Islam, dan apa yang berasal dari musuh-musuh Islam. Bal takunu laha shakhsiyatuhal mustaqillah, hendaknya dia itu memiliki kepribadian yang merdeka, pokoknya sesuai dengan tuntunan syariat. Waqad nadabaha dinu wa ila taglimil adfar, agama telah memerintahkan dia untuk memotong kukunya. Kukunya panjang, warna-warni, subhanallah, ya. Dahulu kalau orang-orang Habasah kukunya panjang mereka, disebut muda al-Habasah, pisaunya orang-orang Habasah. Karena saking panjangnya mereka bisa gunakan sebagai pisau, ya. Muda al-Habasah. Bahkan agama menjadikan hal itu termasuk fitrah, tabiat bawaan karakter seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Hadza ma'a ma fi italatiha min mandarin qabihin wa i'aqati ba'dil a'mal wa tushbih bis-siba'. Apalagi kalau kemudian dipanjangkan, tidak
elok dipandang, demikian pula menghambat dia, menghalanginya dari beberapa pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan. Ya. Kalau punya panjang, menghambat dia dari beberapa pekerjaan. Demikian pula tusbih as-siba, menyerupai binatang buas. Tidak hanya menyerupai orang kafir, tapi juga menyerupai binatang buas. Sedangkan kita tidak diperbolehkan menyerupai orang kafir, menyerupai binatang buas. Maka kalau sholat sujud tidak boleh, tidak boleh kita letakkan. Seperti apa itu? Maaf, anjing, ya kan? Tidak boleh. Karena itu menyerupai binatang. Itulah Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apa tadi? 3 hal yang termasuk fitrah, 4 yang sudah kita sebutkan 4. Khitan, istihdad, istilahnya itu adalah istihdad, memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Yang kelima tadi apa? Yang kelima. Dari 4 ini yang belum napa? Khitan sudah, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, memotong bulu kemaluan. Yang belum yaitu memotong kumis, qasu asyarib, memotong kumis. Mungkin demikian Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang memotong kumis, enggak tahu apa, tidak ada atau belum kita lewati, karena setelahnya insyaallah pembahasan ketentuan-ketentuan pakaian kaum muslimah, ketentuan-ketentuan pakaian kaum perempuan. InsyaAllah kita bahas di pertemuan yang berikutnya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mendengar tentang orang yang berkorban di akhirat, hewan korbannya itu akan jadi kendaraan untuk menyeberangi sirat. Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Ya. Kalau kemudian berkaitan dengan binatang kurban kemudian ditunggangi, yang paling afdal nanti apa binatang yang disebutkan itu kan secepat kilat, seperti angin yang berhembus, kuda, ya. Gak ada disebutkan itu seperti naik onta, seperti naik sapi, apalagi naik kambing. Naik kambing orangnya duluan yang sampai. Yang disebutkan dalam hadis seperti itu, ya.
Sedangkan berkurban kuda tidak bisa berkurban kuda. Berkurban itu min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Orang Arab memang mengkategorikan itu adalah bahimatul an'am, unta, sapi dan kambing. Ya. Sapi atau kerbau, kambing atau domba, dengan rincian usianya masing-masing. Ya. Kalau seperti ini, ya berkurban kuda saja. Ya. Berkurban kuda, ya tidak benar, wallahu taala alam. Ya. Apalagi kalau naik kambing, naik domba, jadi tunggangannya, kasihan kambingnya tersebut. Ya. Apalagi domba, kasihan dombanya tersebut. Ya. Seperti yang kita ketahui, onta 5 tahun, dan sudah ada onta ya sekarang. Sekarang sudah ada onta di Mojokerto, lagi ramai ada onta, sudah ada onta. Tapi nggak tahu dijual berapa harganya. Usianya 5 tahun kalau onta. Ya. Ada juga yang sempat nawari korban onta di Somalia atau di mana? Berkorban onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Kuda walaupun diternakkan di Sumbawa, ya tapi tidaklah dikatakan sebagai bahimatul an'am, onta, sapi ataupun kambing. Yang jelas itu adalah sebuah amalan yang besar, diperintahkan oleh Allah, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Ya. Barang siapa memiliki kelapangan, dia tidak berkurban, maka janganlah kemudian dia mendekati musola kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah amalan yang demikian mulia. Bahkan Allah Ta'ala sandingkan dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Allah Rabbmu dan sembelihlah. Yang disandingkan dengan ibadah sholat tentunya adalah ibadah yang sangatlah mulia. Termasuk syiar agama. Alhamdulillah, ya. Sekarang semakin tersebar syiar tersebut. Berbeda dahulu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang berkorban 1 orang, 2 orang, ya, satu kampung itu 1 orang, 2 orang. Tapi sekarang alhamdulillah masjid yang berkorban banyak, ya. Rata-rata kalau memiliki kemampuan berkorban, alhamdulillah tersebar syiar korban tersebut, ya. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar Allah itu adalah berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Fasholli li rabbika wanhar. Baca Quran di rumah apakah harus berpakaian muslimah? Maksudnya berpakaian muslimah, berpakaian syar'i? Maka tentunya tidak. Wallahu taala alam. Ini adalah berkaitan dengan aurat, ya. Berkaitan dengan aurat. Ini kan membaca Al-Quran, ya, berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan, tidak sampai kemudian sesuai dengan syariat ketika seperti dia keluar, ya. Memperhatikan adab-adabnya, ya, berwudu, ya, menghadap ke arah kiblat, ya, memakai baju yang sopan, ya.
di dalam rumah karena tidak di luar rumah. Ini kalau membaca Al-Quran mungkin baca Al-Quran di rumah Allah, bukan di rumah sendiri, ya. Ketika kita mengucapkan jazakillahu khairan dan teman kita diam saja, padahal sudah tahu ilmunya, bagaimana cara untuk menyikapinya supaya hati tetap lapang? Menyikapinya mungkin enggak dengar gitu saja ya. Mungkin tidak dengar. Jazakillahu khairan. Wa iyyakum atau wa jazakillahu khairan. Amin wa iyyakum ya, atau wa jazakillahu khairan. Ya mungkin tidak dengar, atau mungkin tidak tahu, atau mungkin sedang tidak perhatian. Dia dengar tapi sedang tidak fokus memikirkan hal yang lain. Maka agar hati kita tetap lapang adalah memberikan kepadanya udzur, ya. Mungkin dia tidak dengar, mungkin dia sedang tidak fokus, ya. Mungkin dia memikirkan sesuatu. Yang jelas kita berusaha untuk memberikan kepadanya udzur, ya. Atau dia nggak tahu, kita sangka, atau ini persangkaan kita saja, padahal sudah tahu ilmunya, ternyata dia belum tahu, ya. Jazakillahu khairan. Betapa agungnya ucapan tersebut, jazakallahu khairan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Allah yang membalas, ya. Dia menyerahkan balasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi terkadang seseorang tidak merasa senang dengan ucapan tersebut, kok hanya ucapan jazakallahu khairan, ya. Padahal dia telah menyerahkan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Terkadang seseorang lebih berharap kepada manusia, kok dia tidak memberikan apa-apa, kok dia tidak berterima kasih atau apa, padahal dia telah menyerahkan urusannya kepada Allah, berharap agar Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, khairan, dengan kebaikan yang banyak, ya. Jazakumullahu khairan, ya. Andai seseorang itu tahu apa yang ada di balik ucapan jazakallahu khairan, ya, maka dia akan sangatlah bahagia dengan ucapan tersebut, jazakallahu khairan. Adakah yang balasannya lebih mahal, lebih berharga dari Allah Subhanahu wa taala, ya? Adakah yang lebih memiliki hadiah yang lebih mahal harganya dari Allah Subhanahu wa taala, ya? Tidak ada, ya. Tidak ada yang lebih mahal, lebih berharga hadiahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang terkadang lebih berharap kepada manusia. Kita diperintahkan untuk membalas, tapi kalau kita tidak mampu, kita ucapkan jazakallahu khairan. Tentang olahraga kaum perempuan, berkaitan dengan yang ditanyakan, ya, insya Allah akan kita bahas, ya. Pakaian seorang perempuan di hadapan laki-laki asing, pakaian di dalam sholat, pakaiannya bersama mahram-mahramnya, pakaiannya bersama kaum perempuan yang ada di sekitarnya, pakaiannya bersama suaminya. Insya Allah yang ditanyakan ini akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Adapun untuk olahraga, ya, maka kalau kaum perempuan tentunya olahraganya di tempat yang tertutup, ya. Senam, di lapangan kampung apalagi, ya.
bermain tenis, ya hal itu dilakukan di tempat yang tertutup ya. Kalau kemudian di lapangan atau main tenis lapangan tempatnya terbuka, padel ya, maka hal itu dilakukan di tempat yang tertutup. Wallahu taala alam. Mungkin demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini kami haturkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.